Ya, Java di sini saya akan memenuhi tugas sistem telekomunikasi dengan tugas sistem komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data di antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi seperti kabel. Supaya komunikasi data itu dapat terjadi, perangkat harus saling berkomunikasi atau saling terkait menjadi suatu bagian dari sebuah sistem komunikasi. Perangkat itu terdiri dari kombinasi hardware dan juga software. Pembahasan pertama yaitu karakteristik dasar komunikasi data. Sebuah sistem komunikasi akan berjalan dengan lancar tergantung dari 4 karakteristiknya yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman. Sistem harus mengirim data ke tempat yang dituju. Kemudian data harus diterima oleh user sesuai dengan apa yang dikirim oleh pengirim. Kedua, akurasi. Sebuah sistem harus memberi data yang akurat. Bila tidak akurat, maka tidak akan bisa digunakan. Ketiga, ketepatan waktu. Sebuah sistem juga harus mengirim data di waktu yang tepat, karena bila pengiriman telat, maka data juga tidak bisa digunakan. Contohnya dalam pengiriman video audio, bila pengiriman tepat waktu, maka akan memberi data yang sesuai dengan aslinya tanpa ada penundaan yang sifatnya signifikan. Pengiriman ini disebut dengan pengiriman transmisi secara real time. Jitter. Jitter adalah keterlambatan yang tak merata di dalam suatu pengiriman paket video atau audio. Pada intinya, jitter ini merupakan variasi dari delay yang pertama dan delay yang berikutnya. Berikutnya, bentuk-bentuk komunikasi data. Selain karakteristik, ada pula bentuk dari komunikasi data. Yang pertama ada offline, kedua ada online. Yang offline, communication system adalah sebuah sistem pengiriman data yang melalui fasilitas telekomunikasi dari suatu lokasi yang menuju ke pusat pengolah data, tetapi data yang dikirim tak langsung diproses oleh CPU. Ada beberapa peralatan yang diperlukan di dalam komunikasi offline, diantaranya yaitu I/O yang digunakan untuk mengirim serta menerima data jarak jauh yang memakai fasilitas komunikasi. Ada banyak macam jenis terminal, misalnya paper tape, disk drive, dan lain sebagainya. Kedua, jalur komunikasi adalah sebuah fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan, misalnya telepon atau telegraf. Ketiga, modem adalah alat yang mengubah data dari sistem kode digital ke dalam kode analog atau sebaliknya. Selanjutnya, online communication system. Di dalam sistem yang satu ini, data yang dikirim lewat terminal komputer bisa langsung diproses oleh komputer ketika kita memerlukannya. Sistem komunikasi online ini berupa yang pertama real-time system, sebuah sistem pengolahan data yang memerlukan tingkat transaksi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kedua, batch processing adalah teknik pengolahan data dengan cara menumpuk data itu lalu diatur pengelompokan datanya di dalam suatu kelompok yang disebut dengan batch atau pengelompokan. Time sharing system adalah sistem komputer interaktif yang terpancar dengan cara geografis serta dihubungkan lewat jalur telekomunikasi. Setiap komputer juga mampu memproses data dengan cara mandiri serta mempunyai kemampuan dalam berhubungan dengan komputer yang lain di sebuah sistem. Contoh dari real-time system adalah proses login atau pendaftaran online, proses isi ulang pulsa, atau proses pengambilan uang pada ATM. Karena real-time ya, jadi kalau kita narik uang langsung berkurang saldonya. Contohnya seperti itu. Kalau yang batch processing atau proses pengelompokan yaitu penggunaan email atau transaksi gaji bulanan oleh bagian keuangan. Time sharing system contohnya atau time sharing system bisa disebut juga dengan multitasking system. Penggunaannya ada pada komputer, smartphone, dan lain-lain karena penggunaannya secara berbarengan. Kita lagi PowerPoint itu bisa sambil dengan chatting bisa dilakukan secara berbarengan semua kegiatan, job atau task. Selanjutnya, model komunikasi data. Model komunikasi data sederhana. Di sini source system yaitu PC ya. Dari PC ditransmisi menjadi gelombang yang bisa di deliver, dipancarkan oleh transmission system, masuk receiver, diubah lagi untuk bisa dibaca lagi ke PC. Simpelnya seperti itu. Lalu source itu adalah alat untuk membangkitkan data sehingga data
bisa ditransmisikan, contohnya telepon atau PC tadi. Transmitter itu biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber, tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintas melalui jaringan telepon. Transmission system berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line, atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Receiver adalah sinyal dari sistem transmisi, menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream agar bisa dibaca oleh receiver. Destination tujuan. Destination atau tujuan menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Jadi intinya source system itu adalah pemancar. Kalau transmitternya mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Transmission system sebagai jalur. Receiver atau tujuan mengubah destination receiver mengubah sinyal yang diterima menjadi data kembali agar dapat dibaca oleh pengguna terakhir. Tipe-tipe sistem transmisi ada dua media, yaitu guided yang wired yang berkawat seperti twisted pair cable, UTP, STP yang seperti itu. Ada coaxial cable, ada fiber optic cable. Yang selanjutnya ada unguided atau wireless, nanti akan dijelaskan. Nah, yang ini yang copper media. Copper media adalah jenis media transmisi yang menggunakan tembaga sebagai bahan utama. Kita mengenal copper media dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah kabel. Data yang dikirimkan melalui copper media ini memiliki bentuk berupa sinyal-sinyal listrik digital. Ada UTP, unshielded twisted pair, yang nggak pakai aluminium foil lapisannya. Ini shielded twisted pair pakai aluminium foil, di sekitar dilapisin aluminium foil agar elektromagnetik tidak terpengaruh oleh elektromagnetik lainnya. Lalu ada optical media. Yang optical media atau lebih dikenal dengan nama serat optik merupakan media transmisi yang berbahan dasar kaca dengan ukuran yang sangat kecil dan data yang disalurkan berupa cahaya, misalnya laser atau inframerah. Yang selanjutnya yang sistem transmisi wireless media atau media tanpa kabel, menggunakan gelombang radio berfrekuensi tinggi untuk menyalurkan data. Biasanya gelombang elektromagnetik yang digunakan memiliki frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Bluetooth atau Wi-Fi, wireless. Dalam sistem transmisi, terkadang juga terdapat kendala yang mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian pesan. Wireless transmission dibagi ada 4 bagian, yaitu radio, microwave, infrared, dan satellite. Seperti yang sebelumnya udah pernah dijelaskan. Di jaringan komunikasi data ada wide area network dan juga local area network. Yang wide area network, area yang dilingkupinya luas, menggunakan saluran komunikasi publik. Kecepatan transfer datanya relatif rendah. Beberapa teknologi alternatif dari wide area network diantaranya circuit switching. Di dalam jaringan circuit switching, jalur komunikasi yang tepat dibangun di antara dua stasiun melewati node atau persimpangan jaringan. Jalur adalah suatu rangkaian jaringan fisik yang terhubung di antara node. Packet switching, pada setiap node, seluruh paket diterima, disimpan dengan cepat, dan ditransmisikan ke node berikutnya. Jaringan packet switching umumnya dipergunakan untuk
komunikasi dari terminal ke komputer dan komputer ke komputer. Frame relay, packet switching frame relay dikembangkan agar tingkat rata-rata data berkecepatan tinggi ini, high data rate, dan tingkat rata-rata error yang rendah dapat dimanfaatkan. ATM, Asynchronous Transfer Mode, memperluas sirkuit switching untuk memungkinkan multiple channel dengan data rate pada masing-masing channel bisa terangkai secara dinamis sesuai permintaan. Jaringan komunikasi data Local Area Network. Local Area Networks sama halnya dengan Wide Area Networks. Local Area Networks merupakan suatu jaringan komunikasi yang saling menghubungkan berbagai jenis perangkat dan menyediakan pertukaran data di antara perangkat-perangkat tersebut. Terdapat beberapa perbedaan utama di antara Local Area Networks dan Wide Area Networks. Yang pertama, area yang dilingkupi terbatas. Kedua, dimiliki oleh sebuah organisasi. Maksudnya di grup, udah dikelompok-kelompokkan. Kecepatan transfernya besar, yaitu 10 MB per second, lebih dari sama dengan 10 MB per second atau 100 Mbit per second. Biasanya menggunakan sistem broadcast, beberapa teknologi alternatif yaitu switch system dan ATM dan Wi-Fi. Arsitektur komunikasi komputer. Keterhubungan antara elemen-elemen yang dibutuhkan untuk dapat melakukan komunikasi data dalam sistem komputer. Contohnya, komunikasi antar software atau aplikasi, komputer, kabel, dan lain-lain. Arsitektur sistem komputer yang berasas vendor, produsen, atau diproduksi oleh luar adalah SNA atau System Network Architecture oleh IBM, DNA, Decrement Network Architecture oleh DEC, dan arsitektur yang tidak berdasarkan vendor seperti OSI, Open System Architecture, dan 2 TCP/IP, Transport Communication Protocol atau Internet Protocol. Arsitektur jaringan komputer dibagi jadi 3, yaitu jaringan hybrid, gabungan 2 atau lebih. Gabungan 2 maksudnya jaringan peer-to-peer atau client server atau lain sebagainya. Topologi jaringan yang berbeda jenis. Kelebihannya yaitu penggunaannya dapat disesuaikan dengan lingkungan karena fleksibel, ya, bisa dua-duanya. Yang kedua, kekurangannya memerlukan biaya yang lebih mahal karena kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Jaringan peer-to-peer, yaitu jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer di mana setiap komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut merupakan klien sekaligus juga server. Jaringan ini dibentuk tanpa adanya kontrol terpusat dari sebuah server yang terdedikasi. Setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Jadi setiap kedudukannya sama. Kinerja jaringan tidak tergantung pada komputer server. Kelebihannya, kekurangannya banyak file sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Jadi peer-to-peer itu langsung dari komputer ke komputer dan itu satu arah. Terus yang selanjutnya jaringan client atau server. Client ada perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi software komputer. Dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi data dan keamanannya. Jadi setiap komputer terpusat ke center server, yaitu pelayannya. Positifnya, semua data dapat di-backup pada satu lokasi sentral. Negatifnya, jika server mati maka komputer klien akan mati juga. Jadi tergantung di satu pusat itu komputer. Jadi kalau power servernya mati, jadi datanya tidak tersedia di walaupun komputer klien ada power di yang server, kalau mati ya mati karena penyimpanannya ada di server. Nah, selanjutnya ada protokol komunikasi data. Protokol kegunaannya
yaitu aturan atau standar yang mengatur dan mengizinkan terjadinya komunikasi dan perpindahan data antar dua atau lebih komputer. Dengan adanya protokol atau kegunaan protokol, komputer klien atau anggota jaringan dari komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Jadi terjadi kesepakatan dan komunikasinya menjadi nyambung. Jadi ada kesepakatan penerima dan mentransfer data. Selanjutnya, elemen kunci protokol. Ada 3 elemen. Yang pertama, sintak, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Contohnya sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan. Pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan informasinya sendiri. Yang kedua, semantics, meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan, mengacu pada maksud setiap session bit. Dengan kata lain adalah bagaimana bit-bit tersebut terpola untuk dapat diterjemahkan. Yang ketiga, timing, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan, mengacu pada 2 karakteristik, yakni kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Sekian penjelasan dari saya. Demikian yang saya dapat dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.